di kegelapan sana. Kemarin kepada ibu-ibu yang PA dengan saya, ketika saya tanya sudah umur berapa ibu, dia bilang sudah 70 sekian, lalu saya tanya, berarti sudah siap sekali ya ibu ya, berarti sudah penuh ya. Jadi gini, kalau kan baru 15 tahun, perbuatan baiknya cuma 15 kan. Kalau dia 30 tahun, ya baru 30 tahun perbuatannya, itu pun kalau semuanya berbuat baik. Kalau dia 50, ya baru 50. Ya dia potong dengan yang kotor-kotor, ya ada sisa 27 lah kira-kira. Gitu kan, 23-nya kotor. Nah kalau 70 kan sudah banyak. Apa yang mereka bilang? Enggak lah, justru sekarang saya lagi takut ini katanya. Ini layak gak saya kalau kira-kira Tuhan panggil, ini bagaimana nih? Nah saya bilang ini kesempatan kan? Tapi dia bilang, tapi nggak semua, saya tanya, semua oma-oma begitu nggak ya pikirannya ya? Dia bilang, enggak juga. Ada yang bilang begini, saya sudah baik, saya yang paling baik. Kamu jelek, cerewet sekali dia pak. Oh saya, ada teman ibu, ada pak, banyak sekali. Coba ibu bilang namanya siapa? Enggak lah pak katanya. Karena biar disebut saya nggak tahu namanya kan. Oh berarti ibu sudah siap? Enggak pak. Lalu saya gambarkan begini, ibu tahu nggak? Kita yang berdosa itu atau manusia yang berdosa itu ada di sumur yang paling dalam, ya sumur di dalam. Lalu Tuhan panggil, Tuhan tanya begini dari, woi Son, mau nggak saya angkat dari bawah? Lalu saya bilang apa? Nggak usah pak, nggak usah sibuk, biar aja saya di sini nggak apa-apa. Nggak usah sibuk-sibuk pak, kan orang rendah hati kan? Kan rendah hati begitu. Mau saya tolong? Nggak usah, nggak apa-apa. Pas dia jalan, manusia kayak begitu, bukannya tanya sekali lagi. Kan? Mau ini nggak usah, sudah pak, sudah makan. Pas balik perutnya bunyi, kok itu bunyi perut? Bukan, tadi saya tepuk-tepuk. Ada kan yang begitu kan? Mau bu, saya tolong. Nggak usah pak, Tuhan nggak usah sibuk-sibuk Tuhan, nggak apa-apa, biarlah saya berusaha sendiri. Nah Tuhan bilang, kalau gitu saya tunggu di atas ya, berusaha ya. Tuh ibu bilang begini, emang begitu pak? Ya bagaimana coba? Kalau kita nggak bisa apa-apa lalu Tuhan bilang, mau nggak saya tolong? Ibu mau bilang apa? Oh ibu itu bilang begini, oh saya bilang terima kasih Tuhan. Saya tahu nggak? Saya tak bilang, ibu tahu nggak Tuhan mau tolong bagaimana caranya? Ibu ada di perut bumi sana, lalu dia mau tolong ibu di bawah. Tahu nggak dia bikin apa? Ibu itu pintar. Dia bilang, dia ulurkan tali supaya saya pegang, nanti tarik. Terus ibu boleh pegang di tali nggak? Kalau ibu pegang di tali, belum tengah jalan, ibu jatuh lagi. Karena kan udah 70-an umurnya. Nggak kuat megangnya. Jatuh. Terus bagaimana? Ya itu kan Natal kemarin. Tuhan turun ke ibu kan? Terus dia peluk ibu. Terus ibu mau nanya ke saya. Terus dia mau naik bagaimana? Dia mau naik bagaimana? Kan nggak ada yang narik dia ke atas. Itu Tritunggal kan? Kalau saya mau jelaskan, tapi saya ngajar. Itu. Saya cuma bilang begini, pada waktu dia sampai di dalam, di sumur, dia peluk ibu, sumur itu hilang. Terus, udah, ada tuh sumur. Ibu nggak lagi ada di bawah sumur. Oh, begitu ya. Saudara mengerti? Begitu tuh keselamatan. Ya? Dikira dia mau tarik ke atas, enggak. Dia turun, lalu sampai di bawah, dia bilang, hari ini engkau bersama-sama aku di Firdaus. Barang siapa percaya tidak binasa melainkan berlipat bekal. Ibu mau percaya, ibu Titin sama ibu Uun ya, ibu Ratna ya, percaya? Oh terima kasih Tuhan. Saya cuma bilang ini dalam hati, Tuhan terima kasih. Pasti di sorga ada sukacita. Itu cuma salah satu metode menginjil yang baru saya jelaskan tadi. Nanti kita belajar di PA ya. Karena seorang bapak telepon saya, Pak Sony, kami sekarang mau bikin acara Zoom pengajaran tentang keselamatan dan penginjilan. Pak Sony salah satu pengajar. Saya bilang tidak bersedia. Kenapa tidak bersedia? Di gereja BSD aja saya belum ajar, sudah mau jadi pengajar di luar. Enggak. Dan Bapak itu bilang, Sony, bukankah itu sombong? Terserah. Silakan. Ya? Karena Amel saya belum ajar. Amel nanti baru mau belajar. Amel, Meme. Ya kan? Baru, saya suruh mau gaya-gaya ngajar di sana. Enggak. Jadikanlah semua bangsa muridku, mulailah dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu yang ditemu praktek itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ketika punya kerinduan yang kokoh, berdiri teguh di atas Injil, ada tantangan. Sekarang,
Bagi orang-orang yang Tuhan sudah, seperti Paulus, bagi orang-orang yang sudah berdiri di atas Injil, itu yang saya katakan tadi. Kepada orang berdosa, Tuhan bilang silakan sampai selesai. Sekarang bagi orang percaya, kalau dia bilang pada Tuhan, Tuhan, saya ini milikmu, ambil semuanya, bagi engkau. Saya sudah bilang kan, Tuhan saya ini milikmu, pakailah saya, Tuhan, pakai saya. Tuhan bilang saya beri tugas padamu. Tugas itu adalah sampaikanlah kasih saya kepada orang lain. Kalau saya tidak dapat menyampaikan kasih saya kepada orang lain, karena kalau saya sampaikan mereka bisa mati karena kemuliaan saya, maka engkau yang sudah menerima kemuliaan saya, sampaikanlah kasih saya kepada orang lain. Sampaikan dengan cara apapun. Saudara tahu, kalau Tuhan beri sesuatu kepadamu, itu adalah anugerah. Dan Tuhan tidak akan menariknya kembali. Kalau Tuhan memberi tugas kepada kita, kalau Tuhan memberi sesuatu kepada kita untuk kita kerjakan di dunia ini, Tuhan tidak akan tarik kembali. Bahkan Tuhan akan tambahkan kepadamu. Saudara masih ingat khotbah tentang talenta kan? Kalau engkau diberi tugas, sebagai apa diberi tugas sebagai apa? Karyawan di kantor? Hah? Tuhan tidak akan tarik engkau. Engkau jadi karyawan terus, nggak mungkin jadi bupati, kecuali kamu memang calon bupati. Tuhan akan kasih itu terus. Apa saudara? Sebagai apa? Pemimpin di perusahaan? Sebagai apa di rumah? Tuhan akan tugas yang saya percayakan padamu. Lakukanlah ini sampai saatnya saya bertanya padamu. Sudahkah tugas yang saya percayakan kepadamu engkau jalankan dengan baik, hai hambaku? Sudahkah engkau lakukan itu? Dan kita akan berdiri di hadapan Tuhan dan bilang, Tuhan, talenta yang kau berikan padaku, sudah aku kembangkan. Dan Tuhan akan bilang seperti ini, baik sekali engkau hai hambaku yang setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu ada di Matius 25, kalau saudara mau baca. Paulus bilang, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku sudah berjuang dan sudah terakhir sekarang. Timotius, ikuti teladanku. Tuhan tidak menarik kembali apa yang dia percayakan kepada aku, itu kata Paulus. Karena itu sebabnya aku berdiri kokoh. Aku berdiri kokoh di atas Injil karena Tuhan tidak tarik kembali apa yang dia berikan padaku. Hanya satu saat saya akan berdiri di hadapan Tuhan. Dan Alkitab bilang, Paulus bilang, saya akan berdiri di hadapan Tuhan. Satu saat kelak ketika saya sudah selesai dalam tugas saya akan berdiri di hadapan Tuhan dan Tuhan akan menyambut saya dan memberikan mahkota kehidupan kepada saya. Tetapi selama di dunia ini, banyak kali orang yang ada di sekitar saya meninggalkan saya. Ketika saya melayani di dunia ini, orang-orang yang berada di sekitar saya, mereka pun berdiri dan pergi meninggalkan saya. Tapi Paulus bilang, aku akan tetap teguh berdiri. Saudara boleh baca di 2 Timotius pasal 4. Bagaimana orang-orang meninggalkan Paulus. Saya berdiri sendiri dalam pelayanan, tetapi itulah saya. Aku punya keyakinan yang kokoh. Aku punya keyakinan yang kokoh. Itu di dalam 2 Timotius pasal 4. Saya nggak mau baca, tapi saudara sudah buka semua tuh Alkitab. Oke, mari baca saja. Oke, baca ya. Ayat yang ke-16, pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya kepada semua orang bukan Yahudi dan kepada sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarnya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Banyak orang akan pergi meninggalkan saudara. Ada banyak orang dulu teman saudara, teman dekat, teman akrab, teman bisnis, teman apapun. Tapi ketika ada masalah, mereka tidak ada. Mereka pergi. Tapi Paulus bilang, aku berdiri bersama-sama dengan Tuhan. Pernah merasa begitu nggak? Pernah merasa, ya kok udah janji masak 2 orang, yang masak cuma 1. Itu kalau masakan. Sudah janji mau berkunjung 3 orang, yang datang cuma 1. Sudah tahu ibadah setengah 10, datang jam 9. Itu benar itu.
Sudah tahu mau tugas ini, tapi kok nggak bisa. Itu saya kemarin yang kaum wanita itu, kasihan sekali kaum wanita. Lagi ibadah putus karena saya nggak terlalu ngerti kan. Tapi ibu-ibu pada setia semua begini. Nah itu bagus. Ibu-ibu nggak bilang begini, ya udahlah putus, nggak usah balik, nggak usah ibadah lagi, nggak apa-apa ibu. Tuhan bilang silakan. Jangan jadi istilah. Setiap ada orang, ibu Tanti mau main musik, aduh nggak bisa Pak Sony, soalnya saya masak. Tuhan bilang, Om Lena, oh ini, aduh ada ini, ini mau jadi ketua, oh nggak bisa. Tuhan bilang, ada ini, nggak bisa. Tuhan bilang, Tuhan, saya menyerahkan diri bagi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan bilang, silakan juga, jangan cuma pergi silakan. Enggak, melayani Tuhan, Tuhan bilang, silakan, semua pergi. Paulus bilang, tapi aku sendiri di sini. Tidak, aku tidak sendiri. Di hadapan orang aku sendiri. Tapi Tuhan mendampingi aku. Bahkan Tuhan akan membalas kepada mereka. Aku punya keyakinan yang kokoh. Saudara, sebelum saya tutup atau kita berdoa dulu, ya. Saya pengen sekali kita menyanyi lagu itu. Apa judulnya? Tuhan penolongku. Tapi mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan.